Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Pembacaan firman-Mu bisa menjadi sesuatu yang rutin dan lewat begitu saja. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya apa yang kami baca adalah sesuatu yang kami renungkan di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami boleh diubahkan oleh firman-Mu. Berkati waktu ini, mohon berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari Yohanes 13, 21 sampai 38. Mari kita melihat Yohanes 13. Saya hanya akan membacakan ayat yang ke-33 sampai 35. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Identitas murid-murid Kristus. Percakapan yang berlangsung saat perjamuan makan terakhir sebelum Kristus ditangkap amat mengesankan. Yesus Kristus menyampaikan bahwa ada seorang pengkhianat di antara para murid. Yang menarik, mengapa para murid tidak bisa langsung menduga siapa pengkhianat itu? Ketidakpekaan para murid untuk mendeteksi siapa si pengkhianat menunjukkan bahwa Yesus Kristus memperlakukan semua muridnya tanpa membeda-bedakan. Walaupun ia tahu bahwa Yudas Iskariot adalah seorang pengkhianat, sikap sang guru terhadap murid pengkhianat itu tidak berubah. Walaupun sadar bahwa dirinya akan dikhianati, sang guru tidak bersikap sinis terhadap si pengkhianat. Sehingga murid-murid yang lain tidak menyadari keberadaan si pengkhianat itu. Seusai perbincangan dengan si pengkhianat, Tuhan Yesus memberikan sebuah pesan penting. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13, 34-35. Perintah untuk saling mengasihi yang disampaikan di sini adalah saling mengasihi di antara para murid. Jelas bahwa adanya pengkhianat di antara para murid tidak boleh menjadi alasan bagi para murid untuk mengabaikan perintah saling mengasihi. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan efek pandemi cenderung meningkatkan sikap mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kebersamaan. Sehingga identitas murid-murid Kristus sebagai komunitas yang saling mengasihi makin jarang terlihat. Bagaimana kita bisa membentuk komunitas yang saling mengasihi bila masing-masing di antara kita cenderung mengutamakan kepentingan diri sendiri? Untuk bisa membentuk komunitas yang saling mengasihi, pertama-tama kita harus saling memperhatikan agar kita bukan hanya mengerti keperluan diri sendiri, tapi juga memahami keadaan orang lain. Kita tidak mungkin saling membantu dan saling mendoakan bila kita tidak memulai dengan saling mempedulikan. Komunitas yang saling mempedulikan dan saling membantu seperti yang terjadi di dalam gereja mula-mula perlu ditumbuhkan kembali pada masa kini agar umat Kristen bisa menjadi suatu komunitas yang saling mengasihi dan demikian memenuhi standar sebagai murid-murid Kristus.
Periksalah diri Anda. Apakah Anda adalah murid Kristus? Apakah Anda dan gereja Anda telah memenuhi standar untuk bisa dikenal sebagai komunitas murid-murid Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk hidup sebagai siapa diri kami, murid Kristus. Ingatkanlah kami tentang identitas kami, sehingga kami boleh menjadi komunitas yang saling mengasihi, walaupun ada orang-orang yang sepertinya tidak layak untuk kami kasihi. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya dengan saling mengasihi, kami menunjukkan diri kami sebagai murid kepunyaan Tuhan sendiri. Berkati dan tolong kami hari ini boleh menjadi orang-orang yang mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.